Oke, selamat pagi teman-teman. Jumpa kembali bersama channel Salma Tech. Oke, kali ini saya akan mengupas produk Isuzu Euro 4 yang Isuzu NNR 4 ban. Yang kemarin saya sudah kupas yang Isuzu Traga Euro 4 sama Isuzu NMR yang 6 ban. Kali ini saya nanti akan mengupas yang Isuzu Elf NNR yang 4 ban. Tapi sebelumnya kita akan mengingat kembali Isuzu NNR yang 4 ban tapi yang tipe lama atau yang Euro 2. Baik, kita lihat dulu Isuzu NNR yang lama Euro 2-nya. Oke teman-teman, ini merupakan produk Isuzu NNR Euro 2 atau yang lama seperti ini ya, seperti itu. Tidak lama-lama kita akan mengupas produk Isuzu NNR yang 4 ban. Coba kita langsung aja kita menuju ke tempatnya. Oke teman-teman, ini dia mesin terbaru Isuzu NNR Euro 4 Common Rail yang dulu memakai mesin 4JB 1 TC dengan kapasitas 2771 cc atau power 100 PS. Sekarang dirubah menjadi mesin 4JJ 1 TCC dengan kapasitas mesin 2999 cc dengan power 120 PS di RPM 2600 RPM dan torsi 36 kg/meter di 1500 RPM ya. Secara keseluruhan mesinnya seperti ini dirubah total teman-teman, dan ini silinder headnya terbuat dari aluminium ya, dan di dalamnya ini ada dua camshaft tapi DOHC, double overhead cam, dan ini injektornya, injection nozzle-nya yang berfungsi untuk menginjeksikan bahan bakar berdasarkan perintah ECM-nya yang ada di sana tadi teman-teman. Jadi keempat injektornya ini sudah didesain lebih presisi dan tetap tahan terhadap solar di Indonesia karena ada DLC-nya light carbon. Dari sistem common rail jadi kita diganti dari injection pump yang dulu diganti dengan fuel supply pump yang berfungsi untuk menghasilkan bahan bakar bertekanan tinggi teman-teman. Ini diganti, yang dulu bos pump sekarang dirubah menjadi fuel supply pump atau full pump namanya. Oke, di supply pumpnya ada ini, di dekatnya nempel supply pump ada pressure regulator valve atau SCV, sanction control valve yang berfungsi untuk mengatur jumlah bahan bakar yang akan dialirkan ke dalam plunger sini teman-teman ya. Selanjutnya ini yang ada pipa 4, 1, 2, 3, 4 pipa tekanan tinggi yang kayak tabung, ini namanya common rail atau full rail yang berfungsi untuk menyimpan dan mendistribusikan bahan bakar bertekanan tinggi ya, nanti ke masing-masing injektornya ini ya. Ini burungnya ada di dalam sana. Oke, di full rail ada namanya, ini kelihatan enggak, namanya full rail pressure sensor yang berfungsi untuk membaca tekanan bahan bakar sebenarnya di full railnya ini. Jadi tekanan bahan bakar dibaca di sensor FRP nya ini, sensor. Oke, di sistem Euro 4 terdapat EGR cooler teman-teman. EGR coolernya seperti ini. Nah, itu didinginkan oleh air. Ini tadi EGR coolernya masuk ke sini. Ini EGR valve-nya. EGR valve-nya di sini. Jadi terpasang di intake manifold. Jadi EGR valve-nya itu ada motornya ini. Ada motornya. Nanti motornya dikontrol buka tutupnya oleh ECM yang ada di depan sana. Jadi ini ECM valve-nya. Nah, seperti ini.
Oke teman-teman, ini box filter udara, dan sebelum masuk ke turbo ada sensornya teman-teman, sensor MAF, sensor dan IAT jadi satu di sini. Kalau MAF buat mengukur jumlah udara yang masuk, sedangkan IAT buat mengukur suhu udara yang masuk ke turbo chargernya. Dari filter udara masuk ke turbo teman-teman, ini turbonya. Turbonya udah diganti total, yang dulu pakai sistem tipe wastegate valve, sekarang pakai kontrol aquator ya ini. Jadi ECM mengontrol vakum yang bekerja pada aquator kontrol nozzle-nya ini. Jadi ini sistemnya kayak turbonya kayak ini, ada linknya itu dalam itu kayak VGS variable geometry system yang ada fin-nya dalamnya, itu bisa berubah-ubah sudutnya. Nah, turbo langsung menuju ke intercooler bagian depan teman-teman. Nah, intercoolernya ini bagian depan radiator. Oke, dari turbo keluar melalui selang, masuk keluar juga melalui pipa, masuk ke intercooler masuk pipa plastik. Nah, ini di pipa ada namanya Bosch pressure sensor nih. Jadi buat membaca tekanan yang dihasilkan oleh turbo charger tadi. Ini sensornya Bosch pressure sensor, yang nantinya tekanan itu masuk ke intake manifold ini. Di saluran intake manifold ada namanya intake throttle valve, ini intake throttle valve atau ITV, yang fungsinya untuk membuka dan menutup intake manifold. Ini nanti ada motornya yang diatur oleh ECM yang ada di bagian depan sana teman-teman, namanya intake throttle valve atau ITV. Oke, di bagian bawah sana ada namanya CKP teman-teman, yaitu kelihatan atau enggak, agak gelap ya, nama CKP itu fungsinya untuk menentukan top silinder 1 dan 4. Nah, itu di sana ada CKP sensor ya. Kalau di bagian depan ini CMP yang berfungsi untuk menentukan top silinder 1 yang ada di depan ini, CMP. ECT, engine cooler temperatur, yang berfungsi untuk membaca suhu pendinginan mesin. Ini ada ini. Kalau ini namanya turbo charger nozzle control solenoid valve. Nah, ini fungsinya untuk mengatur sudut pembukaan nozzle fin ya, dengan mengatur banyaknya kevakuman yang bekerja pada aquator VGS. Nah, buat ngatur ini. Jadi ini pengaturannya juga diatur oleh ECM juga yang ada di bagian depan sana. Oke, lanjut di transmisi. Transmisinya ini menggunakan MYY 6S ya teman-teman, yang dulu lama memakai MSB 5M atau 5S, sekarang pakai MYY 5S 6 percepatan. Wah, ini transmisinya yang ada di 6 ban dimasukkan di sini, ini transmisinya ya. Kalau ini ECM-nya di sini, nah, ini di depan ini, yaitu semua input sensor masuk ke sini, dan outputnya nanti juga dari ECM ini. ECM-nya ditaruh di bagian depan ya. Kalau ini di tengah-tengah sasis, ini namanya fuel cooler teman-teman, karena dalam sistem commoner tekanan yang sangat tinggi mengakibatkan bahan bakar itu menjadi panas, sehingga didinginkan lagi di fuel cooler yang nanti masuk ke tangki bahan bakar lagi. Aki atau baterai sekarang ada 2, untuk yang 4 ban NNR menjadi 2, jadi menjadi 24 volt ya, 24 volt. Terus
terus di sini ada namanya dropping resistor. Kenapa dikasih itu? Karena di MAV dan IAT nya NLR 4 ban ini 12 volt. Jadi untuk tegangan MAV dan IAT nya untuk memasuk ke jam diturunkan pakai dropping resistornya ini. Yang ada perubahan lagi adalah kipas pendingin ya, ini menjadi 10 bilah jumlahnya, jadi supaya mesin tidak terlalu cepat panas. Ini ada ininya. Oke teman-teman, di bawah sana ada oil pan. Di oil pan ada ini oil level switch, oil level switch yang dimana nanti jika oli itu kurang dari 1 liter dia akan memberi peringatan di speedonya ya teman-teman, bahwa olinya itu kurang. Di sisi gas buang tetap ada exhaust valve nya, cuma exhaust valve nya ditaruh di bagian depan teman-teman. Ke belakang ada namanya DOC, diesel oksidan katalik, yang kemarin di Namban sudah saya ulas. DOC nya itu. Kita masuk di dalam kabin. Kalau speedo lebih kurang sama teman-teman, cuma ada tambahan di powernya berfungsi yang dulu enggak. Terus juga ada USB buat cas HP di sini. Nah, itu tab masih sama, head masih sama. Juga ada ini tanda di sini adalah SVS Service Vehicle Soon, yaitu DTC tipe C ya. Ini dalamnya. Untuk filter solar memakai 2, yang ini sentimeter, yang kedua di sini berbentuk elemen ya. Oke teman-teman, sudah saya hidupkan mesinnya, suaranya halus ya, dapat kita dengarkan dibanding yang tipe yang lama. Oke teman-teman, begitu ulasan dari channel saya Salma Tech. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, sampai jumpa kembali dalam ulasan berikutnya. Salam.